Baik, saya lanjutkan untuk materi pada pertemuan kali ini. Nah, yaitu melanjutkan yang kemarin ya, bidang manajemen kunci di dalam industri perhotelan. Nah, jadi kita telah tahu bahwa kenapa sih ada struktur organisasi di industri perhotelan yang harus dibentuk ya. Nah, itu tidak lain karena ingin memenuhi eh, tuntutan dari service blueprint yang telah dirancang sebelumnya, yang juga punya tujuan untuk memenuhi pengalaman tamu yang kita inginkan ya. Nah, jadi experience design sudah kita susun ketika tamu mencari informasi, menanyakan harga, menanyakan kamar, kemudian tamunya datang, check-in, menginap, menikmati pelayanan, dan juga sampai check-out lagi. Itu kita rancang sedemikian rupa pengalaman apa yang ingin mereka peroleh ya. Lalu dirancang blueprint atau rancangan dari pelayanannya agar experience tadi terpenuhi. Nah, setelah itu dibuatlah struktur organisasinya. Nah, jadi selain kita tahu ada strukturnya di front of the house, back of the house, sekarang kita masuk kepada pengelompokan bidang-bidang manajemennya. Ini tidak lain adalah untuk memudahkan ya. Nah, ini bidang-bidang yang umum, yang inti atau manajemen kunci dalam industri perhotelan. Tentunya tidak menutup kemungkinan ya ada perbedaan-perbedaan di setiap properti. Karena apa? Karena experience yang ingin kita tawarkan tentunya berbeda-beda. Ini juga terkait dengan segmentasi pasar dan juga karakteristik hotel yang dikelola. Nah, jadi di sini dalam manajemen kunci di industri perhotelan, ini kita ada satu hal yang sebenarnya cukup baru ya, yaitu revenue management. Nah, jadi revenue management ini nanti tentunya akan ada pembahasan tersendiri ya. Nah, jadi di dalam mata kuliah ini mungkin sifatnya hanya mengenalkan saja. Jadi revenue management itu adalah bidang pengelolaan untuk mengoptimalkan pendapatan. Nah, ini memang terkait juga dengan experience tamu ya, ketika mereka menanyakan harga, mencari tahu berapa room rate, itu ternyata sekarang ini sifatnya dinamis. Nah, jadi bagaimana kita bisa kelola ini? Nah, umumnya adalah menyesuaikan pada musim ya atau season. Jadi kita mengoptimalkan pendapatan, menganalisis tren, jadi kapan trennya meningkat, nah itu biasanya revenue-nya dioptimalkan. Nah, sehingga profitabilitas juga meningkat. Kemudian bidang lain adalah manajemen sumber daya manusia. Nah, tentunya setelah kita melihat dari experience journey tadi ya, yang kita inginkan tamu peroleh, juga dari service blueprint yang ingin kita tawarkan, tentunya sesuai dengan karakteristik dari industri perhotelan ya, yaitu hospitality konsep. Ini sangat menitik beratkan pada sumber daya manusia. Nah, di sini adalah kunci keberhasilan layanan di dalam manajemen sebuah hotel. Kuncinya adalah di manajemen sumber daya manusia. Ini juga seringkali ya, human resource manager ini yang paling dicari oleh industri perhotelan. Bahkan sekarang itu berkembang ya menjadi disebutnya talent ya, talent manager. Nah, karena ini mengelola bakat-bakat yang unik ya, yang punya karakteristik khusus yang diperlukan dalam memberikan experience kepada tamu. Nah, ya ini mulai dari kebutuhan ya, kita mengidentifikasi kebutuhan, kemudian persyaratan yang diperlukan ya untuk mengisi kompetensi tersebut ya. Jadi masuk kepada rekrutmen dan juga pengembangan dari staf atau karyawan yang sudah direkrut. Ini pun ada bidang kajiannya khusus ya, manajemen sumber daya manusia. Jadi dalam perkuliahan ini mungkin hanya sebatas pengenalan saja ya. Bahkan ada perkembangan juga di dalam MSDM itu adanya pengelolaan kinerja ya. Nah, jadi bagaimana supaya staf itu bisa berkinerja dengan baik. Mungkin nanti di pertemuan-pertemuan dari akhir perkuliahan ini saya juga akan mengemukakan ya beberapa contoh bagaimana kinerja dari SDM ini terus dipelihara ya atau dikembangkan.
Selanjutnya bidang berikut itu di bidang operasional. Nah, jadi operasional sebenarnya tadi terkait juga dengan SDM ya, bagaimana operasional menjadi berjalan dengan baik. Nah, namun dalam bidang ini yang dititik beratkan adalah tentunya bukan hanya SDM-nya, tapi juga mencakup pada proses ya, proses pelayanan, kemudian menjaga standar kualitas, mungkin dari bahan baku ya, atau material-material, dan juga peralatan, kemudian lingkungan. Nah, itu terkait dengan operasional ya. Mungkin juga banyak dikembangkan inovasi-inovasi di dalam bidang operasional ini, karena seperti kita pernah bahas di dalam manajemen perhotelan atau dalam hospitality ya, itu bukan hanya tentang produk atau service ya, tapi tentang bagaimana menyampaikannya, how to deliver ya, how to deliver. Nah, makanya di dalam operasionalnya perlu bidang pengelolaan tersendiri. Kemudian bidang lain adalah pemasaran ya, bidang pemasaran dan penjualan. Nah, ini adalah bagaimana untuk menarik tamu-tamu supaya mau menggunakan layanan dari hotel tersebut. Lebih jauh dari itu, selain untuk menarik tamu, tentunya kita juga pernah bahas ya, bahwa inti di dalam hospitality industry ini adalah bagaimana mempertahankan tamu. Nah, jadi itu terkait juga dengan pemasaran jasa ya, di mana inti dari pemasarannya adalah ketika pelayanannya diberikan. Nah, jadi pemasaran di sini tidak terbatas hanya pada menarik tamu, nah, tentunya juga bagaimana menjaga pelayanan, kualitas pelayanan kita agar bisa mempertahankan, apalagi tamunya bisa datang kembali ya, atau sebagai repeater. Nah, di sini sekarang juga bisa kita terapkan adanya pemasaran digital, media sosial, kemudian juga tidak menutup kemungkinan adalah menjalin kemitraan yang strategis. Ini biasanya dengan keagenan ya, atau juga corporate. Keagenan itu termasuk juga mungkin online travel agency ya. Nah, ini juga perlu ada analisis dan strategi yang khusus ya tersendiri, karena kita juga mempertimbangkan tadi revenue yang diperoleh ya, dengan pemasaran menggunakan kemitraan misalnya, itu apakah lebih optimal atau kurang optimal, ini perlu juga ada kajian-kajian tersendiri. Selanjutnya adalah bidang keuangan. Nah, di sini adalah manajemen keuangan, tujuannya adalah menjaga kesehatan finansial. Di sini tentunya ada pengelolaan anggaran ya, atau budgeting, juga selalu dibuat forecast bagaimana penerimaan kita di dalam periode ini. Nah, kemudian juga ini terkait dengan kontrol biaya juga ya, cost control, dan analisis keuangan, yaitu melibatkan rasio-rasio keuangan. Nah, ini biasanya di dalam financial management, tentunya juga ada bidang kajian khusus ya. Ada kajian tersendiri yang bisa membandingkan atau rasio-rasio dari catatan-catatan keuangan yang telah dilaksanakan ya. Kita bisa memeriksa kinerja keuangan dari hotel yang dikelola. Nah, disitulah nanti manajer bisa mengambil keputusan-keputusan penting setelah mempelajari dari kondisi finansial di hotel tersebut. Ini juga akan menjadi dasar pertimbangan ya di dalam mengambil keputusan mengenai harga misalnya ya. Terus tadi juga terkait dengan revenue management juga, kemudian mungkin di dalam pengelolaan SDM. Nah, ini semua bisa dikaji dengan mempelajari rasio-rasio di dalam keuangan. Oke, selanjutnya, nah ini seperti telah dibahas ya di dalam video yang sebelumnya, yaitu manajemen pengalaman tamu atau aktivitas tamu. Nah, ini biasanya lebih banyak ditekankan di dalam hotel-hotel yang berbentuk resort ya, bentuk resort. Tentunya guest experience ini menjadi produk utama yang ditawarkan oleh hotel-hotel yang sifatnya resort. Nah, tetapi tentu saja di dalam hotel yang bukan resort pun pengalaman tamu ini bisa menjadi bahan kelolaan yang penting juga ya. Nah, di sini juga ada ya beberapa hotel itu yang
memiliki pengelolaan khusus untuk event. Nah, mungkin itu juga setara ya di dalam manajemen pengalaman tamu, yaitu event management. Nah, biasanya ada departemen khusus, yaitu banket ya. Nah, jadi sampai sini kita bisa membayangkan struktur organisasi di hotel itu juga akan sangat tergantung pada experience apa yang ditawarkan ya. Di dalam manajemen pengalaman tamu ini tentunya yang pertama adalah fokus kepada tamu ya. Nah, jadi fokus kita adalah bagaimana tamu mendapatkan pengalaman yang optimal. Kemudian di sini juga terkait dengan penanganan keluhan atau komplain. Tentunya di sini kita bisa mengembangkan inovasi-inovasi dan perbaikan apa yang dialami tamu, apa kekurangannya, apa yang harus diperbaiki. Ini juga bisa dibantu dengan experience mapping tadi ya, yang pernah kita bahas sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah property management ya, atau fasilitas. Manajemen fasilitas ini juga mencakup pada bidang engineering ya, terus pemeliharaan taman, kemudian mungkin masuk juga ke housekeeping ya. Nah, ini adalah untuk manajemen fasilitas. Tetapi untuk housekeeping biasanya itu masuk di rooms division ya. Nah, sedangkan ini bidang kajian, bidang pengelolaannya adalah pengelolaan untuk properti ya. Kemudian tentunya food and beverage ya, food and beverage management. Nah, ini terkait dengan produk makanan dan minuman. Di sini ada tentunya untuk produk ya, ada kitchen. Nah, situ juga umumnya secara umum kitchen dan pastry. Kemudian ada bagian restoran yang juga mengelola beverage ya, beverage. Nah, situ ada service dan juga ada production. Nah, di sini umumnya yang dikelola adalah bagaimana produk itu bisa inovatif dan juga memuaskan lidah tamu ya. Untuk menu-menu, pengembangan menu, mungkin cara memasak dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting adalah cost control. Cost control di sini juga memainkan peranan nanti terkait juga dengan revenue ya, yang kita bahas di awal tadi. Oke, selanjutnya mungkin yang terbaru ya, bidang pengelolaan di hotel tidak terlepas dari teknologi informasi. Ini juga bisa memfasilitasi operasional hotel. Nah, jadi tidak jarang ya kita lihat sekarang hotel-hotel sudah menerapkan sistem manajemen properti. Nah, di sini sangat memudahkan selain pengelolaan properti juga reservasi ya, keuangan itu semua sudah terintegrasi. Nah, jadi banyak perusahaan-perusahaan teknologi informasi yang menawarkan sistem-sistem pengelolaan properti atau property management system. Ini kita tinggal pilih mana yang sesuai ya dengan operasional hotel yang dikelola. Juga bisa menerapkan inovasi-inovasi teknologi baru untuk pengembangan produk dari hotel yang dikelola. Nah, misalnya beberapa hotel sekarang menerapkan untuk room service itu diberikan satu tablet ya, seperti pad gitu di dalam kamarnya, sehingga pemesanan room service itu tidak lagi melalui telepon kamar, tetapi melalui pad itu atau tablet dengan aplikasi yang khusus, sehingga tamu merasa lebih confident ya ketika memilih menu, karena itu lebih interaktif. Ada fotonya, kemudian ada deskripsinya, harganya juga sudah tertera, dan cara memesannya juga mudah ya, semudah menekan tombol saja. Nah, jadi penerapan teknologi ini beberapa hotel yang mengklaim bisa meningkatkan revenue dari room service. Itu salah satu contoh aja bagaimana pengelolaan teknologi informasi sekarang mengambil peran penting ya di dalam pengelolaan hotel. Baik, mungkin itu materi untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Bila ada pertanyaan silakan bisa diajukan di pertemuan yang akan datang. Bisa melalui Google Classroom atau juga di kolom komentar di video ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali.